Nah, untuk acara berikutnya langsung saja Bapak, tidak banyak basa-basi. Ini ada seminar langsung ya. Bapak Iswarin, yaitu mantan General Manager Silkerka Nasional sekaligus konsultan retail selama lebih dari 1 dekade. Paham ya? 1 dekade berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? 10 apa 20? 10 tahun atau 20 tahun Pak? Oh, 20 tahun. Tepuk tangannya mana dong buat Bapak Iswarin selaku retailman. Baik, monggo Bapak langsung. Kayaknya di bawah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau ketemu sama teman-teman retail nih, sebenarnya saya bukan apa-apa ya. Bapak udah langsung main semua ya. Saya pernah ketemu saya sebelumnya? Belum mana? Betul yang 11 ini belum ya? Karena pertama kali kebetulan di Madura ini pertama kali ini. Jadi katanya tadi ada ngomong-ngomong Madura, enggak tahu, saya enggak dengar ya. Bapak Ibu siap ya belajar ya? Wah, luar biasa. Madura semangatnya sampai yang pojok-pojoknya kelihatan enggak ya? Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, tadi sebenarnya sudah dikenalin sama Ibu Roro ya tadi Pak ya. Ibu Roro dan Ibu Rara. Nama saya Iswarin, tapi kalau teman-teman biasanya manggil Iswarin Retailman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh kan, Bapak Ibu kan juga seorang peritel, pakai aja namanya kan. Siapa misalkan Pak Edi Retailman, wah kan keren ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, kata orang Melayu, kebetulan saya lama di Melayu, meskipun saya lahir di Semarang Bapak Ibu. Jadi kalau orang Melayu bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Saya narsis dulu boleh dong ya. Nah di sini gak kelihatan, kayaknya sebelah sana. Itunya lebih dekat ke sini. Pak bisa ini sini dikit Pak. Ya. Nah gitu, jadi buat ngintip-ngintip aja sebenarnya. Ya jadi saya lahir di Semarang Bapak Ibu. Jadi dari lulus sekolah sampai hari ini belum pernah kerja di kantor gitu Pak. Jadi ngerasain kerja di kantor tuh kayak gimana? Belum pernah. Jadi dari lulus sekolah sudah kerja di toko, bahkan pertama kali saya kerja di toko di Pasar Baru Jakarta, itu toko sepatu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya toko sepatu, jadi toko sepatu sebenarnya ada aturannya juga, nggak seperti retail. Jadi kalau toko sepatu, Bapak Ibu yang suka dipajang, di sini ada matahari departemen, Dep Store ada, Dep Store, dan jual sepatu ada. Jadi sebenarnya nata sepatu pun itu ada aturannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang benar itu biasanya yang terkecil itu yang dipajang. Jadi misalkan Bapak Ibu nomor 40 nih, kalau yang dipajang itu nomor 41, jadi pasti nomor 40-nya sudah habis. Itu aturannya seperti itu sebenarnya. Cuman kadang kan kita orang awam kadang nggak tahu, pokoknya asal pasang aja. Kalau perlu pasang sebanyak-banyaknya. Oh gitu, naik ke atas ya. Wah, kelihatan Bapak Ibu, wah bisa dada nih. Di Madura saya jadi besar kayaknya nih ya. Gak apa, saya mundurin dikit aja. Nah biar saya bicara, nah. Ya, jadi Bapak Ibu saya pertama kali kerja di Jakarta di toko sepatu, kemudian saya coba kerja lagi karena kalau kerja zaman dulu orang selalu berasumsi adalah gaji Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan semua pengusaha yang hari ini datang ya. Kalau saya kerja asumsinya adalah gaji. Jadi di mana orang yang berani gaji saya besar, saya pindah Bapak Ibu. Jadi kayak kutu loncat ya, loncat sana loncat sini. Akhirnya toko sepatu 3 bulan saya keluar, saya masuk di departemen store. Di situ saya belajar lagi bagaimana sama dekorasi, sampai saya cari lagi yang paling besar gajinya itu apa. Karena di toko Bapak Ibu maaf, segede-gedenya gaji di toko kita sudah bisa ukur ya berapa kita gitu. Jadi akhirnya saya beberapa kali kerja, terakhir saya terdampar Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau jalan-jalan di Surabaya, ada toko yang logonya K itu ya. K ada buletannya, ya tentu Bapak Ibu udah tahu ya. Saya terdampar di Circle K Bapak Ibu. Jadi kalau lihat dari logonya kan bulet ya Bapak Ibu. Sudah bisa masuk, nggak bisa keluar Bapak Ibu. Makanya saya lama di sana, saya nggak keluar-keluar. Karena Pak, kebetulan saya waktu itu masuk di dalam development. Jadi saya tugasnya adalah buka cabang Bapak Ibu.
Jadi saya buka cabang di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Bali, terakhir saya terdampar di Batam. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya terakhir ada di Batam. Makanya tadi saya sudah dikenalkan sama Mbak Roro, saya terakhir kerja di Circle K sebagai General Manager di Batam. Tahun 2008 saya keluar, saya dirikan perusahaan konsultan. Kebetulan ketemu dengan teman bahwa Pak Is sebenarnya bermanfaat kalau ilmunya yang dipunyai saat ini bisa berbagi dengan orang lain, Bapak Ibu. Dan beliau bilang ke saya bahwa uang pasti akan datang sendiri. Jadi kalau dengan berbagi otomatis nggak usah mikir duitnya katanya. Jadi duitnya itu datang sendiri Bapak Ibu, dan saya percaya itu Bapak Ibu. Saya berhenti tahun 2008, semua atribut yang saya punya perusahaan mesti dikembaliin semua. Ya, ada mobil, ada rumah, ada ternyata itu titipan semua Bapak Ibu. Jadi kayak tukang parkir, ya. Tukang parkir itu kan orang yang paling ikhlas sedunia Bapak Ibu. Jadi mobil parkir banyak diambilin, ya sudah silahkan ya gitu. Jadi harta itu titipan ya. Jadi ilmu tukang parkir itu luar biasa ya Bu ya. Ya, hidup buat tukang parkir ya. Gitu. Ya jadi 2008 saya berhenti, saya bikin perusahaan Bapak Ibu, konsultan retail. Ya, di situ saya punya visi, pengen ngembangin retail independen ini maju semua di Indonesia. Salah satunya yang paling gampang adalah saya memberikan pelatihan Bapak Ibu. Jadi hari ini saya sangat senang sekali ketemu Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa, Sampurna sudah ngundang saya. Saya pertama kali ke Madura, saya suka sekali dengan Bapak Ibu sekalian karena darah saya ngalir darah retail Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selain seminar saya sebenarnya seorang konsultan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Roro, jadi klien saya Bapak Ibu ini sudah ada di 23 provinsi di Indonesia. Jadi udah kalau dibilang dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya sekarang lagi ada proyek di Merauke itu bikin supermarket Bapak Ibu. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi kalau di mana sekarang ada, mudah-mudahan nanti juga punya klien di Madura ya. Jadi setiap pulau di Indonesia saya ada. Jadi kalau Madura ini kita lewatin terus nih. Karena kebetulan di pinggir Surabaya ya. Saya sering transit di Surabaya, saya belum pernah mampir di Madura Bapak itu. Lucunya, ternyata retailnya segini banyaknya. Wah, luar biasa ya. Saya mikirnya tuh retail tuh banyak kan di Jawa gitu ya, di Sumatera gitu ya. Terus saya paling banter kalau daerah timur ini Bali Bapak Ibu seringnya. Jadi kalau Surabaya, Bali, bahkan jauh ya Sulawesi. Ini ternyata di samping Bali ada Surabaya. Saya kan NTT saya punya ya, NTT bahkan sampai Atambua Bapak Ibu. Di perbatasan dengan Timor Leste kita juga punya klien di sana ya. Jadi mudah-mudahan dengan hari ini ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, wah saya bisa berbagi. Ini Bapak Ibu klien kita sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Dan berbagai usaha, artinya semua retail Bapak Ibu. Karena kalau orang bicara retail itu kadang mikirannya kan seperti usaha Bapak Ibu sekalian ya, sembako gitu, sedih Bapak itu ya. Kalau Bapak Ibu dibilang kan apa bisnisnya sembako gitu loh. Nah jadi nanti di materi saya Bapak Ibu rubah image itu. Jadi bahwa bisnis Bapak Ibu sekalian adalah bisnis retail. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen maju artinya harus bikin retail modern Bapak Ibu ya. Nah saya juga aktif Bapak Ibu ngisi di Niaga TV, kebetulan yang punya teman saya. Terus kalau di Batam saya ngisi di Batam TV. Saya pernah di Surabaya sekali aja tuh di HBO ya, pernah juga ngisi di HBO. Jadi belum nasional Bapak Ibu. Jadi kalau TV-nya masih TV lokal ya. Tapi kalau konsultannya sudah nasional. Baik Bapak Ibu, itu sudah kenal Bapak Ibu, ketemu saya aktif di medsos. Bapak Ibu bisa klik nama saya Iswarin pasti muncul ya. Bapak Ibu saya aktif di sana karena apa? Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, siap belajar? Sebelah sana belum kedengar suaranya. Luar biasa ya. Sudah pojokan Bapak? Ya, oke ya. Oke, kita mulai belajar Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih itu retail ya? Bisnis retail, kadang orang tahu retail, taunya Bapak Ibu kalau ditanya apa bisnisnya? Bisnis sembako. Jualan apa? Jualan 9 bahan pokok, betul toh?
Padahal Bapak Ibu, kalau kita bicara itu sedih, betul nggak? Kenapa? Marginnya pasti dibilangnya apa? Berdarah-darah, apa? Betul nggak Bapak Ibu? Susu berapa sih untungnya Bapak Ibu? Susu bubuk harga 200.000, untungnya 1.000, sedih banget gitu ya, kalah dengan pulsa, betul nggak? Pulsa jual 5.000, untungnya 1.000, betul nggak Bapak Ibu ya? Berapa coba marginnya? Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu bilangnya itu bisnisnya sembako, saya sedih dengarnya Bapak Ibu. Jadi nanti di materi saya coba rubah, jadi image Bapak Ibu sekalian pulang dari sini rubah. Jadi kalau nanti ditanya orang bahwa kita punya apa? Oh, saya sekarang sudah punya minimarket minimal gitu. Saya sudah punya supermarket. Saya sudah punya toko modern Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini sebenarnya bisnis tertua di dunia Bapak Ibu. Bisnis retail itu bisnis tertua di dunia. Bahkan ini satu-satunya bisnis yang tahan krisis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang itu punya bisnis yang luar biasa. Kenapa? Pada saat krisis moneter tahun 97-98, di mana semua perusahaan hampir kolab Bapak Ibu sekalian, yang masih bertahan bisnis apa Bapak Ibu sekalian? Bisnis retail, betul. Bahkan ya bisnis retail itu setelah krismon ternyata langsung boom Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang, jadi bisnis ini sebenarnya dari zaman nenek moyang Bapak Ibu. Jadi kalau dulu lagunya itu nenek moyang kita seorang pelaut, itu salah Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kapalnya itu kan untuk alatnya aja ya, transportasinya. Tapi yang dijual apa Bapak Ibu? Ya rempah-rempah produk apa itu? Produk retail Bapak Ibu ya. Artinya sebenarnya nenek moyang kita seorang pedagang ya atau peritel ya. Jadi bukan pelaut lagi ya. Kalau dulu Bapak Ibu bisa lihat ya, ada masih jualannya pakai lapak-lapak ya. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu ya, masih jualan seperti itu. Nah, seiring berjalannya teknologi, seiring sekarang banyak teknologi maju, mulai berubah Bapak Ibu. Bahkan pola belanja berubah. Dulu yang suka belanja, siapa yang suka belanja Bapak Ibu? Betul ya, ibu-ibu, betul nggak? Sekarang udah berubah. Bapak-bapak suka belanja nggak? Kenapa Bapak suka belanja? Karena ibunya. Karena sekarang sudah banyak, pasarnya sudah tidak becek-becek lagi Bapak Ibu. Pasarnya sudah bersih, tokonya sudah rapi. Karena konon katanya Bapak-bapak nggak suka yang becek-becek, betul ya? Wah ya jawab langsung Bapak, betul itu paling kencang ya. Karena pola belanja sekarang sudah berubah ya. Dulu yang suka belanja ibu-ibu, sekarang bapak-bapak pun sudah suka belanja ya. Nah, saya seringnya senang begini. Bisnis retail sebenarnya kalau saya bagi itu ala saya Bu ya. Ala saya Bapak Ibu itu pertama disebutnya adalah independen. Ya, terus yang kedua itu franchise. Jadi kalau Bapak Ibu kalau yang franchise sudah tahu ya. Di sini sudah banyak ya, yang logonya merah, kuning, biru itu ya. Itu banyak sekali. Di Madura saya kemarin perjalanan dari mulai jembatan sampai Pamekasan sudah banyak tuh ya. Kanan kiri jalan sudah yang berwarna-warni seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat sedikit mengenai bisnis franchise, Bapak Ibu pasti sudah ada. Yang kedua Bapak Ibu, inilah yang punya Bapak Ibu sekalian. Saya nyebutnya apa? Independen. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini, bahwa Bapak Ibu adalah seorang pembisnis retail modern independen, ya, bukan franchise ya Pak ya? Betul ya, bukan franchise kan? Milik sendiri semua toh? Ya oke. Kalau yang diundang Samurna pasti bisnisnya milik sendiri semua ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu saya akan bicara dulu sedikit mengenai gambarannya keuntungan bisnis retail independen. Kenapa sih harus independen? Karena tidak franchise gitu ya. Saya bukan anti franchise Bapak Ibu, karena waktu saya kerja dulu, saya salah satunya adalah tim franchise yang memfranchise-kan ya. Justru dulu saya jualan toko Bapak Ibu. Kalau sekarang saya bantu orang ya kerjanya, sekarang dulu bukan toko. Ya, keuntungan yang pertama Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bebas menentukan lokasinya. Betul enggak? Bapak Ibu mau jualan di depan rumah boleh enggak? Boleh. Di lapangan boleh. Bahkan dimanapun Bapak Ibu boleh. Kalau Bapak Ibu franchise enggak boleh. Begitu Bapak Ibu mau franchise, itu akan disesuaikan dulu sama mereka. Cocok enggak lokasinya? Kalau enggak cocok, enggak Ibu bisa jualan. Ya, tapi kalau Bapak independen,
itu Bapak Ibu mau dimanapun, mau ada dah ruang tamunya dikalahin dulu. Ya toh, mau dibuka jadi toko, boleh Bapak Ibu ya. Dan saya yakin yang hadir hari ini semua banyak yang memulai dari rumah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, rata-rata mulai dari rumah. Memang bisnis yang kuat mulai dari rumah Bapak Ibu ya. Karena nggak perlu karyawan ya, bisa dijaga sendiri. Tapi ngomong-ngomong, Bapak Ibu, hari ini tokonya tutup nggak? Oh buka ya, berarti sudah ada yang jaga ya, alhamdulillah. Tapi kan, waduh Bapak Ibu kumpul di sini tokonya tutup semua ya. Buka ya, betul ya. Yang jaga siapa Bapak Ibu? yang jaga sendiri. Duplikasinya Pak ya, jaga ya, duplikasi di rumah ya. Itu. Nah, keuntungan yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bebas mendesain tokonya. Problemnya di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi problemnya kadangkala waktu kita buka toko ala kadarnya. Ya sudah, yang penting buka. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi misalkan gini, Bapak Ibu ada yang habis ikut seminar itu ya, kewirausahaan. Wah, kan kalau di situ kan biasa kan pembicara di atas gitu yang mau luar biasa. Bapak Ibu pasti berasap, betul nggak? Wah, sampai di rumah sudah nggak pakai mikir, pokoknya langsung buka. Karena konon katanya buka toko itu nggak pakai mikir, betul nggak Bapak Ibu? Kalau dipikir Bapak Ibu buka nggak? Enggak, karena dipikir terus nggak buka-buka gitu ya. Jadi pokoknya buka dulu saja kan, buka dulu baru mikir, betul nggak? Nah itu masalahnya Bapak Ibu. Ya, memulai dengan otodidak bukan tidak bisa sukses Bapak Ibu. Bukan tidak bisa sukses, cuman waktunya jadi lama. Ya, kalau kita tahu ilmunya, jadi jalannya jadi cepat. Ibaratnya lewat tol. Kalau enggak ini kan muter-muter Bapak Ibu. Wah muter, oh ternyata di sini mentok ada lubang, balik lagi, itu loh Ibu. Sini lagi, di sini ternyata ada ular, balik lagi. Padahal tujuannya sama, betul nggak Bapak Ibu? Semua tujuannya. Nah, problem di situ ya. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, mikirnya begitu punya usaha, yang dipikir biasanya apa orang? Rumahnya dulu Bapak Ibu. Wah, tokonya rame nih, hasilnya bagus. Yang dipikir apa? Bagusin rumahnya, betul nggak Bapak Ibu? Rumahnya bagus, terus tokonya apa? Desainnya apa? Keplek-keplek itu. Itu merek itu sudah kayak kena angin aja udah kabur itu biarin aja, betul kan? Yang bangun tapi bisa bangun. Begitu masuk rumahnya, karena sering dapat klien seperti itu. Saya kadang-kadang sedih karena klien saya itu kadang mereka sudah punya toko, kadang memang saya buatkan baru. Nah, ini saya sedih tuh yang sudah punya toko. Begitu masuk tokonya, berantakan di sana sini gitu. Terus Pak, kita ngomongnya kayaknya nggak enak nih kalau di toko nih, di toko sumpek katanya, gitu. Diajak ke rumahnya. Begitu masuk rumahnya Bapak Ibu, walah, ini istana Bapak Ibu, luar biasa. Saya ngomong Pak, itu bangun duitnya dari mana? Ya dari toko itu Mas katanya. Walah Pak, aduh, sampean itu loh orang duitnya dari sini, kenapa nggak kita bagusin tokonya dulu? Ibaratnya kan toko itu adalah sawahnya Bapak Ibu sekalian. Betul nggak Bapak Ibu? Kita bagusin tokonya. Makanya salah satunya Sampurna ngundang saya adalah Bapak Ibu yang belum berubah hari ini mesti pelan-pelan dirubah. Dan biayanya nggak mahal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah berpikir dulu, wah itu neon box berapa, listriknya berapa. Nggak usah. Dari yang nanti yang murah-murah. Jangan khawatir, nanti di season kedua Bapak Ibu setelah kita break, Bapak Ibu kita ajarkan gimana desain toko yang bagus, murah Bapak Ibu. Ya, kalau murah mau dong Bapak Ibu ya. Kalau mahal semua orang bisa Bapak Ibu, panggil desainer, dia toh, terus suruh desain, terus panggil orang reklame yang sudah biasa masang itu, neon box segala macam, selesai. Gimana Bapak Ibu nantinya saatnya dengan desainnya bagus, ya kan, gambarnya seperti apa, tapi murah ya. Tapi saya hari ini ngomongin dulu nih ya. Di awalnya Bapak Ibu biar tahu apa sih banyak keuntungan yang sebenarnya kita bisa dapat dari retail independen. Berikutnya Bapak Ibu bisa promo sebenarnya. Promo sesuka hatinya. Nah, ini juga problem kedua. Problem pertama tadi Bapak Ibu penampilan tokonya, betul? Desain toko atau ala kadarnya. Yang kedua Bapak Ibu nggak pernah promo. Jadi kata si mentor dulu, pokoknya sudah buka. Jadi kalau ditanya,
Pak saya kan sudah buka katanya. Buka tuh, ya kebetulan. Kadang-kadang kita selalu ketemu dengan kebetulan Bapak Ibu. Kalau kebetulan tokonya rame, wah kadang ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka toko langsung rame, saya justru bilang Bapak Ibu mesti hati-hati. Kenapa? Itu biasanya kita jadi sombong Bapak Ibu. Kita takut, lah orang kita nggak ngapa-ngapain aja tokonya sudah rame. Akhirnya takabur, betul enggak Bapak Ibu? Giliran nanti Bapak Ibu buka tokonya langsung sepi, nah baru ditanya, gimana tokonya? Lo sepi, mungkin rezekinya baru segini aja ya kan? Gusti Allah baru ngasih rezeki kita cuman segini aja, betul enggak? Sebenarnya kan kalau kita diajarin kan ada ikhtiarnya atau Bapak Ibu ya. Nah sebenarnya kalau saya bilang promosi adalah salah satu ikhtiarnya gimana toko yang sepi menjadi ramai Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu terserah mau promosi apa aja. Nanti itu juga di season berikutnya saya akan bahas. Jadi harus promosi Bapak Ibu. Mulai dari yang gampang dulu, yang enggak pakai biaya dulu Bapak Ibu. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, sudah pernah ada yang promosi? Selama buka tokonya? Belum. Oh sudah ada. Pernah bikin brosur? Nggak ada juga, luar biasa di Madura ya. Gitu aja Bapak Ibu omsetnya sudah 15 juta per hari ya. Wah iya luar biasa. Gimana kalau promosi? Itu yang warna merah-merah semua tutup semua tuh ya. Itu. Ya, nggak promosi aja bisa segini banyaknya toh. Dan saya dengar omsetnya sudah rata-rata, waduh sehari udah luar biasa. Ya, Pak kemarin bisik-bisik saya, Pak ini sebenarnya datang nih omsetnya sudah wah ini.